Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Mohon izin bertanya Bu ya. Jadi saya ini punya teman yang mana sebelumnya itu semula ia adalah seorang muslim, namun saat ini lebih memilih untuk mengimani selain Allah. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita sebagai seorang awam ini menyikapi perubahan tersebut Bu ya. Jadi apakah dengan hal tersebut menjadikan kita perlu dan wajib menjaga diri, membatasi diri dari pertemanan dengan orang tersebut, atau bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada musibah yang terjadi kepada seorang hamba bermacam-macam. Mungkin Anda seorang melihat sahabat karibnya tertabrak kereta api, mati. Ada yang jatuh dari sepeda motor ke garotak. Itu musibah. Kalau Anda memang sebagai seorang sahabat, Anda akan sedih dengan kisah itu semuanya. Tapi itu adalah musibah dunia. Maka kalau mendengar begitu, saya tidak akan bicara tentang orang yang ada di luar itu. Diri Anda dan diriku sendiri. Kalau mendengar orang ketimpa musibah, apa yang terjadi pada diri kita? Itu loh yang terpenting. Kalau Anda melihat tetangga Anda ketabrak motor, Anda sedih atau tidak? Gitu saja. Kalau Anda tidak sedih, Anda tidak punya iman. Ada tetangga tabrak mobil, bersimbah darah sampai gegar otak kepalanya ini, oh mati. Anda masih tenang saja, dan maka Anda tidak punya iman. Itu adalah karena musibah. Musibahnya zahir, padahal dia bisa saja langsung masuk surga. Dia tabrakan di saat mau hadir, mau kunjung ibundanya kok. Mau nolong adiknya, mau silaturahmi, masuk surga dia. Itu adalah musibah dunia. Kemudian ada musibah akhirat, ada Masya Allah, ada temannya melakukan zina. Dia tidak sedih sama sekali. Atau bukan timah zina. Teman sahabat perempuannya di bawah laki-laki, tapi masih tenang saja, tidak ada terenyuh, tidak ada. Maka ketahuilah hati Anda yang rusak. Maka kecemburuan Anda itu membangkitkan Anda untuk menghalau dia, menghalangi dia untuk melakukan kemungkaran. Kalau Anda tidak punya greget di situ, jangan berkata, aku imannya sudah hebat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau memang engkau orang beriman yang sesungguhnya, Anda akan sedih melihat musibah terjadi pada saudara Anda, khususnya musibah batin. Perzinaan, muqaddimah zina, kerjaannya haram. Itu akhirat musibahnya, bukan hanya sekedar ketabrak kereta. Ketabrak berarti bisa masuk surga, tapi kalau dia mati masuk neraka dia. Nah, musibah akhirat pun bermacam-macam. Ada, Masya Allah, ada mencuri, ada zina, hina semuanya itu. Ada puncaknya adalah keluar dari iman, murtad. Na'udzubillah. Dan dia memang tidak terhormat orang murtad. Kalau ada tetangga kita yang Nasrani, maka kita wajib hormati dia sebagai tetangga, biarpun beda agama. Tapi seorang murtad tidak terhormat. Allah saja Allah dikhianati. Orang murtad tidak terhormat. Orang Nasrani, Hindu, Buddha yang hidup bersama kita, ingat Islam indah. Tapi kalau kita wajib menghargai dia. Kalau mereka lapar kita kasih makan. Tapi orang murtad keluar dari iman adalah dia tidak terhormat. Kalaupun meninggal, kita tidak wajib mengurusi jenazahnya. Dikasihkan anjing pun boleh, karena dia murtad. Dan harus disampaikan ketegasan hukum ini agar orang berpikir untuk menjadi murtad. Karena apa? Murtad itu ujungnya adalah kesengsaraan selamanya di akhirat. Kalau orang melakukan dosa-dosa asalkan masih dalam keadaan iman, disiksa di akhirat, di neraka, ujungnya selamat. Tapi kalau dia selamanya di neraka, hati-hati orang murtad. Lalu bagaimana perilaku kita dengan mereka-mereka itu? Kita harus mengingatkan terus. Tanda iman kita mengingatkan dia terus, mengembalikan kepada ini. Dan paling bahaya lagi kalau sudah ada muncul kekaguman karena dia seorang bos, dia seorang sukses dengan kemurtadannya, hati-hati. Anda wajib menjauhi mereka. Jika dalam pandangan Anda dia punya posisi lebih dari Anda jauhi. Karena apa? Anda akan terpengaruh nanti. Tapi kalau dia di bawah Anda bisa atur dia, Anda boleh dekat dengan dia. Jangan sok menjadi pahlawan dalam segalanya. Anda tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Baginda Nabi wafat, masih ada sisa-sisa orang kafir, pekerjaan bagi sahabat yang datang setelah itu. Jangan sok ingin menyelesaikan semuanya. Jadi, kalau memang dia di bawah naungan Anda dan Anda bisa atur Anda. Tapi kalau dia punya posisi lebih hebat, hati-hati kalau Anda ingin dekat-dekat dengan dia. Jangan-jangan Anda dipengaruhi dan Anda akan dibawa.
Kalau sudah ada muncul kekaguman dalam diri Anda, kekaguman dengan kesuksesannya, kecerdasannya, kehebatannya, awas hati-hati, Anda sudah terfitnah. Nggak ada cerdasnya orang murtad. Bagaimana orang murtad cerdas? Dari sesuatu yang sangat istimewa dia lalu ditinggalkan, kok cerdas bagaimana? Urusan dunia saja, kalau ada permata dibuang lalu dia ngambil gelas serpihan beling lalu diambil, dia gila kok urusan dunia. Urusan akhirat dia. Atau paling tidak dia menggunakan akal cerdas untuk berpikir tentang keimanannya, dan dia tidak dipilih oleh Allah. Maka jika Anda bisa membawa dia, oke, boleh Anda hantarkan kepada kemuliaan sebagai sahabat Anda. Dan begitulah hendaknya perilaku kita pada orang-orang murtad. Memang kita ajak dulu dalam kebaikan, himbo terus. Kalau Anda punya kemampuan di sana, tapi kalau yang harus Anda selamatkan diri Anda sendiri. Jangan sok Anda menjadi pahlawan kalau ternyata Anda pun akan kegiles, Anda akan ke bawah. Di saat dalam diri Anda ada kekaguman kepada orang tersebut. Apakah kagum karirnya, kagum kecerdasannya, kagum gelarnya, kagum profesinya? Maka yang harus Anda jaga diri Anda sendiri. Anda nggak boleh dekat-dekat dengan mereka. Kenapa? Khawatir Anda akan terpengaruh. Kalau bukan Anda yang terpengaruh, orang bersama Anda akan terpengaruh. Tapi kalau Anda masih bisa membawa dia kepada kemuliaan, tampakkan kecintaan Anda dengan menasihati dan dekat-dekat dengan dia. Itulah Anda yang bisa mengukur, bukan saya, bagaimana kedekatan Anda dengan sahabat Anda. Tapi Anda dalam posisi yang mulia, mengangkat dia sebagai orang menolong. Kalau Anda ingin nolong, harus posisi Anda lebih tinggi. Kalau orang itu sungai, bawa Anda ini, mesti ada posisi dalam Anda, Anda sadar kemuliaan Anda, maksud Ibu, bukan dengan kesombongan. Anda tahu Anda dalam posisi mulia, agama yang diridhoi oleh Allah, kemudian Anda menolong dia. Baru berhak. Kalau Anda sendiri dalam urusan keimanan juga masih lemah, kemudian sudah itu kagum dengan dia karena profesinya dan lainnya, na'udzubillah, bisa saja hilang juga iman Anda. Jaga, yang terpenting adalah keselamatan diri Anda. Adapun apakah Anda masih harus dekat dengan dia, tadi sudah kami sampaikan ukurannya. Kalau Anda mungkin membawa dia dan Anda tidak ada kekaguman, keterpesonaan dengan sesuatu yang ada dari dia, maka Anda boleh membawa dia. Tapi kalau Anda sudah mulai terkagum-kagum dengan dia, maka sebenarnya itu adalah fitnah yang dihembuskan oleh setan, yang dihaski oleh yang setan hadirkan agar Anda tertipu, lalu ujung-ujungnya na'udzubillah menyanjung orang murtad, ngikuti orang murtad, rukilah Anda. Wallahu a'lam bissawab.